Part 10. Jadi, kau yang telah menghamili Senina, hah? Katakan brengsek. Sentak seseorang yang tiba-tiba saja meringsek dan menarik kerah baju Rainero dengan wajah merah padam. Jadi, kau yang telah menghamili Senina, hah? Katakan brengsek. Sentak seseorang yang tiba-tiba saja meringsek dan menarik kerah baju Rainero dengan wajah merah padam. Siapa kau, hah? Rainero mencengkeram balik lengan laki-laki yang tiba-tiba saja menyentaknya itu. Katakan saja, brengsek. Buk. Laki-laki itu lantas memukul rahang Rainero dengan keras dan menghempasnya. Rainero tentu saja murka. Ia menyeka darah segar yang mengalir di sudut bibirnya dengan kasar. Dasar bajingan. Rainero lantas menyerang laki-laki itu sehingga terjadilah perkelahian di sana. Suasana yang awalnya dipenuhi hingar-bingar seketika riuh dengan suara pekikan saat kedua laki-laki itu saling memukul. Nah ini ternyata laptop 1 jutaan Pecahan lagi. gelas dan botol berhamburan saat mereka saling menjatuhkan. Brak. Rainero membanting tubuh laki-laki itu di atas meja kaca sampai kacanya pecah berhamburan. Rain, tenang. Axton mencoba melerai dengan menahan Rainero, sedang Jevian Viral di jagat tampak sosial menahan media. laki-laki itu yang Ini hendak adalah kembali laptop Fujitsu menerjang Killer Rainero. 07. Tenang. Dia yang lebih mencari gara-gara dengan itu salahku sendiri. Katakan, apa benar kau yang telah memerkosa Senina? Hah? Katakan bajingan. Pekik laki-laki itu dengan wajah merah padam. Itu bukan urusanmu, bentak Rainero yang berusaha keras melepaskan diri dari Axton. Ia tidak mengingat wajah laki-laki yang ada di hadapannya itu, tapi Axton masih ingat. Ia ingin memberitahu Rainero, tapi Rainero tidak mengindahkan dirinya sama sekali. Itu urusanku karena kau hubungan kami jadi kacau, brengsek. Memangnya siapa kau? Hah? Aku kekasih Senina. Aku calon suaminya. Gara-gara kau, semua jadi kacau. Arg, brak. Laki-laki yang ternyata Theo itu lantas menendang meja kaca tadi hingga terbalik. Matanya basah, ia menangis karena telah salah paham dengan Senina. Ia pikir, Senina berselingkuh darinya. Tapi ternyata, Senina telah dinodai laki-laki yang ada di hadapannya itu. Kau benar-benar bajingan. Theo sekuat tenaga melepaskan diri dari Jevian. Kesal karena Jevian terus menahannya, ia lantas mengangkat lututnya dan mengayunkan kakinya ke belakang hingga tepat mengenai senjata keramat Jevian. Sialan. Brengsek. Senjata keramatku. Raung Jevian sambil menangkupkan kedua telapak tangannya di atas senjata keramatnya. Rainero yang terhenyak di tempat tak sempat menghindar saat Theo kembali meringsek dirinya dan melayangkan banyak pukulan ke wajah dan perutnya. Sudah, cukup. Hentikan. Serga Axton yang tak sampai hati melihat wajah Rainero yang telah babak belur. Rainero seakan sengaja menerima semua pukulan itu karena rasa bersalahnya. Jangan halangi aku. Biar aku menghabisi bajingan ini. Theo sekuat tenaga melepaskan diri dari Axton, tapi tenaga Axton yang cukup kuat, pun keadaan Theo yang telah cukup kelelahan membuat Theo kesulitan melepaskan diri dari Axton. Tenanglah. Kekerasan takkan bisa menyelesaikan masalah, ucap Axton bijak. Ya, memang kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi setidaknya aku bisa membalaskan rasa sakit hati Senina atas perbuatan bajingan itu, ucap Theo menggebu. Apa dengan melakukan ini, Senina akan menyukainya. Peringat Axton lagi sambil mengarahkan pandangannya ke arah Rainero yang sudah terkapar tak berdaya. Namun matanya masih terbuka lebar, meski sedikit sayu. Axton merasa iba melihat keadaan Rainero saat ini. Padahal laki-laki itu jago bela diri. Bahkan garang bila sudah berhadapan dengan musuhnya, tapi kali ini, ia seakan pasrah menerima semua pukulan Theo. Theo tergugu. Ia pun terduduk di lantai. Tak ada isakan, tapi air matanya mengalir deras menunjukkan betapa besar luka hatinya. Gara-gara bajingan itu, aku salah paham. Gara-gara bajingan itu, pernikahan kami dibatalkan. Entah bagaimana keadaan Senina saat ini, ia pasti sangat terluka. Seharusnya aku ada di sisinya di saat terpuruknya saat ini, tapi aku justru meninggalkannya. Maafkan aku, Sen. Maafkan aku. Aku menyesal, lirihnya. Saat melihat kedua orang itu tadi berkelahi, pengunjung klub malam itu tampak antusias,
tapi saat mereka berhenti berkelahi, mereka pun membubarkan diri untuk kembali menikmati dentuman suara musik yang menghentak. Tiba-tiba saja Theo berdiri, "Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Senina sangat mencintaiku. Aku yakin dia akan memaafkan kesalahanku. Aku akan tetap menikahnya. Tak peduli kalau anak yang Senina kandung adalah anak bajingan itu. Aku akan menjadikannya seperti anakku sendiri," gumam Theo penuh keyakinan. Rainero yang mendengar kata-kata itu sontak melebarkan matanya. Entah mengapa ada rasa tak rela bila anak yang Senina kandung memanggil Theo dengan sebutan ayah. Padahal ia meyakini anak yang Senina kandung bukanlah anaknya, tapi ia malah tak rela baik Senina maupun calon anaknya didekati oleh Theo yang notabene adalah kekasih Senina sendiri. Melihat Theo yang bergegas pergi, membuat Rainero segera bangkit. Ia hendak mengejar Theo, tapi ternyata kakinya terluka karena mendapatkan tendangan Theo tadi. Sialan! Umpat Rainero saat kakinya terasa sakit saat digerakkan. Sementara itu, Theo yang masih mencintai Senina lantas melajukan mobilnya menuju kediaman Senina. Tapi karena hari sudah larut, lampu-lampu di kediaman Senina pun telah dimatikan. Theo mendesah, pikirnya Senina pasti telah tertidur. Theo lantas mencoba menghubungi Senina. Tak peduli hari sudah sangat larut, ia sangat ingin berbicara dengan Senina. Tapi setelah dihubungi beberapa kali, nomor Senina masih saja tidak aktif membuat Theo sangat gusar memikirkannya. Theo yang tak kehabisan akal lantas memeriksa pesan masuk. Mencari nomor seseorang yang kerap mengirimnya pesan, tapi tak pernah ia respon apalagi simpan nomornya. Saat berhasil menemukannya, Theo pun segera menekan panggilan. "Cek, siapa sih?" Kesal Jessica saat ponselnya yang ada di dalam tas terus berdering. "Hani, tunggu sebentar ya. Aku angkat panggilan itu dulu. Takutnya itu Momi." Laki-laki yang sedang memangku Jessica pun mengangguk. Jessica pun segera mengambil ponselnya yang ada di dalam tas. Matanya seketika berbinar saat melihat nama yang terpampang di layar ponselnya. Saat kekacauan terjadi, Jessica justru sedang sibuk dengan sugar daddy-nya. Jadi ia tidak tahu sama sekali telah terjadi perkelahian antara Theo dan Rainero. "Halo Hani," sapa Jessica seolah-olah yang menghubunginya itu adalah kekasihnya. "Bangunkan Senina segera. Katakan aku ingin bicara dengannya sekarang," tukas Theo tanpa basa-basi apalagi beramah tamah. Ia pikir, mungkin Jessica ada di rumah karena itu ia meminta Jessica memanggilkan Senina. Jessica berdecak kesal. Ia pikir, Theo menghubunginya karena ingin bertemu dengannya. Tapi yang terjadi justru Theo memintanya memanggilkan Senina. "Tak usah mencari Senina lagi karena dia telah diusir dari rumah," ketus Jessica sambil memutar bola matanya. "Apa kau bilang? Jangan berbohong," sentak Theo. "Untuk apa aku berbohong? Kalau tidak percaya ya sudah." Setelah mengucapkan itu, Jessica pun segera menutup panggilan itu dengan kesal. "Senina, Senina, Senina. Apa sih kelebihan perempuan sialan itu? Padahal aku lebih seksi dan lebih pandai memberikan kepuasan, tapi aku selalu saja kalah dari perempuan sialan itu," geram Jessica. "Kenapa kau marah-marah, Hani?" Tiba-tiba sepasang lengan melingkari perut Jessica. "Aku tidak apa-apa. Mau lanjut?" "Of course," jawab laki-laki itu sambil tersenyum lebar. Sementara itu, Theo yang melihat panggilannya ditutup Jessica secara sepihak terus mengumpat. "Dasar sialan. Apa katanya tadi? Senina diusir. Apakah Senina benar-benar diusir?" Theo menatap nanar kediaman Senina. Ia benar-benar khawatir saat ini. Bagaimana kalau Senina benar-benar diusir? Theo pasti akan benar-benar menyesali perbuatannya yang langsung saja marah dan meninggalkan Senina tanpa mau mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. "Aku harap wanita iblis itu hanya berbohong padaku, Sen. Aku benar-benar minta maaf Sen. Semoga aku masih bisa mendapatkan kesempatan kedua darimu." Melihat keadaan Rainero yang tidak baik-baik saja, Axton Sanjevian lantas mengantar Rainero pulang ke apartemennya. Di apartemennya, Rainero pun dibantu Axton membersihkan luka-lukanya. Setelah selesai, mereka pun duduk bertiga di sofa ruang tamu.
Tak peduli waktu bahkan telah menginjak dini hari, tapi mereka masih duduk di sana sambil menikmati bir kalengan yang selalu Rainer stok di lemari pendingin. Rain, sebenarnya aku masih penasaran dengan cerita Axton tadi. Tentang Senina, jadi, kau benar-benar mengusirnya. Tanpa mau mencari tahu keberadaannya terlebih dahulu. Tanya Jevian penasaran. Rainero menghela nafas panjang kemudian mengangguk. Bagaimana aku kepikiran melakukan itu? Mendengar dia hamil, sedang fakta mengatakan kalau aku itu mandul, kau pikir, aku bisa berpikir dengan jernih. Rainero kembali menenggak minumannya. Lalu melemparkan kaleng kosong itu dan membukanya satu lagi. Bagaimana kalau dia benar-benar hamil anakmu? Tanya Jevian. Kali ini Axton diam. Ia sudah bosan menanyakan hal yang sama pada Rainero dan jawabannya selalu membuatnya pusing kepala. Entahlah. Aku pun bingung. Rainero menghela nafas frustasi. Apalagi, aku laki-laki pertama untuknya. Jujur, aku benar-benar merasa bersalah. Apa? Dia masih virgin? Seru Jevian tak percaya. Rainero mengangguk, mengiyakan. Wow, amazing. Zaman sekarang, masih ada seorang gadis yang virgin. Kau benar-benar keterlaluan telah mengusirnya begitu saja, Rain. Rainero terdiam. Ia pun membenarkan dalam hati kalau sikapnya waktu itu benar-benar keterlaluan. Ia kadung emosi sehingga ia tidak bisa berpikir dengan jernih. Tapi semua telah terjadi. Ia pun masih ragu, apakah bayi itu benar-benar miliknya atau bukan. Kembali lagi, ia divonis mandul. Lantas, bagaimana ia bisa menghamili seorang perempuan? Rain, kebetulan aku mempunyai teman seorang dokter kandungan ternama. Dia baru kembali dari luar negeri. Kalau kau mau, aku bisa mengenalkanmu padanya, ujar Jevian menarik Rainero dari lamunannya. Dokter kandungan? Untuk apa? Tanya Rainero bingung. Kalau Senina ada di sini, mungkin maksudnya untuk memeriksakan kehamilan Senina. Tapi, Senina tidak ada, lantas untuk apa Jevian memperkenalkannya pada dokter kandungan itu? Untuk memeriksakan ulang keadaan dirimu, bodoh. Siapa tahu kau bisa mendapatkan jawaban dari segala kebingunganmu selama ini, tutur Jevian yang dibenarkan Axton. Jeff benar, Rain. Kau juga bisa membawa hasil pemeriksaan sebelumnya. Sebelum segalanya benar-benar terlambat, timpal Axton meyakinkan Rainero agar mau melakukan pemeriksaan ulang. Rainero terdiam. Ia pikir, mungkin tak ada salahnya memeriksakan ulang dirinya. Apalagi makin hari, rasa bersalah itu makin menggerogoti pikirannya. Bahkan kini bayang Senina sering memenuhi pikirannya. Mimpi bercintanya pun kini kian jelas. Dalam mimpi itu, ia dengan jelas melihat Senina lah yang membuatnya benar-benar melayang tinggi. Bahkan yang lebih parah, pernah ia bermimpi bertemu dengan Senina yang menggandeng seorang anak kecil. Mereka menatap sendu dirinya membuat nafas Rainero tercekat. Saat Rainero berlari mendekati Senina dan anak kecil itu, mereka justru menjauh dan menghilang. Membuat Rainero frustasi mencarinya. Saat terbangun, nafasnya terengah. Tatapan sendu penuh luka Senina dalam mimpinya, benar-benar membuat perasaannya kian kacau. Oleh sebab itu, saat di kantor, setiap melihat bawahannya melakukan kesalahan, Rainero sering kehilangan kontrol dan marah-marah. Rainero mengalihkan tatapannya pada Axton kemudian Jevian, kemudian ia mengangguk. Baiklah. Aku setuju. Tolong atur waktu pertemuanku dengannya. Ucap Rainero akhirnya setuju dengan saran Jevian. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Theo telah datang kembali ke kediaman Senina. Tujuannya tak lain adalah mencari kebenaran tentang keberadaan Senina, benarkah ia telah diusir atau itu hanya akal-akalan Jessica saja yang Theo ketahui tidak pernah menyukai Senina. Theo menekan bel di depan pintu rumah Sen setelah beberapa kali menekan bel, akhirnya pintu pun terbuka dan muncullah Ambar dari balik pintu seraya tersenyum manis. Ah, ternyata kau Theo. Kenapa datang kembali kemari? Jangan-jangan kau mencari Jessica, Ambar tersenyum lebar berharap apa yang ia katakan benar. Apa Senina ada? Tanya Theo tanpa basa-basi dengan memasang wajah datar. Ia sangat tahu, Ambar merupakan salah satu sumber penderitaan Senina. Saat mereka masih sepasang kekasih,
Senina kerap menceritakan apa yang ia alami dengan Theo. Theo benar-benar sedih mengetahui bagaimana penderitaan Senina selama ini. Ia kerap dicaci maki, difitnah, disiksa, bahkan saat kecil ia sering hanya diberi makan 1 hari sekali. Benar-benar menyedihkan. Untuk apa kau cari lagi perempuan murahan itu? Bukannya kau sendiri telah membuangnya? Daripada masih memikirkan Senina, lebih baik kau dengan Jessica. Jelas ia lebih baik daripada jalaang itu, ucap Ambar tak sungkan-sungkan menghina Senina. Theo mengepalkan kedua tangannya, jangan bicara sembarangan tentang Senina. Ucap Theo dingin. Kenapa kau masih membelanya? Apa perkataanku salah? Tidak bukan. Dia kekasihmu, tapi hamil anak orang lain, apa itu namanya kalau tidak murahan? Tutup mulut Anda Nyonya Ambar. Senina tidak seperti apa yang Anda katakan tadi. Lebih baik, beritahu saja di mana Senina padaku. Tak perlu banyak berkomentar apalagi menghinanya, ucap Theo dengan rahang mengeras dan dada bergemuruh. Kau yang tutup mulut bajingan. Tiba-tiba saja Harold datang dan berdiri tepat di depan Theo yang rahangnya masih mengeras. Untuk apa kau datang lagi ke rumah ini, hah? Bentak Harold. Saya hanya mencari Senina. Tapi istri Anda ini justru sibuk merendahkan Senina. Seperti hidupnya sudah paling sempurna saja. Tanpa rasa takut, Theo menjawab pertanyaan Harold dengan lantang. Kalau yang kau cari pelacur itu, dia tidak ada di sini. Dia sudah aku usir sebulan yang lalu. Sekarang kau sudah mendapatkan jawabannya kan, jadi sekarang pergi dari sini. Dan jangan menunjukkan tampang bajinganmu itu di hadapanku lagi. Jelas saja, Theo benar-benar tersentak mengetahui fakta itu. Bagaimana ia tidak terkejut, ternyata Senina telah diusir dari rumah itu sejak 1 bulan yang lalu. Dan ia baru mengetahuinya hari ini. Dada Theo bergemuruh. Ia benar-benar menyesal telah meninggalkan Senina begitu saja. Kalau aku bajingan, lantas kau apa, hah? Kau seorang ayah, tapi tak pernah memedulikan putrinya sendiri. Kau seorang ayah, tapi selalu mengabaikan anak kandungmu sendiri dan yang lebih parah, kau justru lebih menyayangi putri tirimu. Kaulah bajingan yang sesungguhnya itu, sentak Theo emosi. Kau, Harold telah mengepalkan tangannya dan bersiap memukul Theo, tapi tiba-tiba Jessica menghentikannya dibantu Ambar. No, Dad, lepaskan. Daddy harus memberi pelajaran pada bajingan itu. Sentak Harold. Dad, sabar. Tolong kendalikan dirimu. Ingat kesehatan jantung Daddy, ucap Jessica sok perhatian. Jessie benar, Dad. Dan kau Theo, sebaiknya segera pergi dari sini. Oh ya, sebenarnya Bibi sangat mencemaskan keadaan Senina. Bila kau bertemu dengannya, tolong bawa dia kemari. Kami sangat menyesal telah membiarkan dia pergi dari rumah ini, ucap Ambar sangat berbanding terbalik dengan sikapnya tadi. Theo tergelak melihat akting Ambar. Baru kali ini ia berhadapan dengan wanita ular seperti Ambar. Tenang saja, aku akan mencari Senina kemudian membawanya kembali. Tapi bukan kembali ke neraka kalian ini, melainkan ke istanaku dan Senina. Theo, kenapa kau sepertinya sangat membenci keluarga kami? Ucap Jessica memasang wajah sedih. Theo tertawa mengejek, karena kalian memang pantas dibenci. Usai mengatakan itu, Theo pun segera pergi dari sana. Di dalam mobil, tak henti-hentinya Theo mengarahkan pandangannya keluar jendela. Ia harap bisa segera menemukan Senina. Theo telah bertekad, tak peduli Senina sedang mengandung anak laki-laki lain, ia akan tetap menikahinya. Tak peduli keluarganya menentang, ia akan terus memperjuangkan Senina sampai titik darah penghabisan.